Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 4. Apa kabarnya semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Meskipun teman-teman dalam keadaan berpuasa itu bukan menjadi penghalang untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu, karena bulan puasa ini adalah bulan yang penuh berkah. Baik teman-teman, berjumpa kembali di Sentra Imtak. Pada hari ini tema kita berkaitan dengan bulan Ramadan. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, hari ini yang kita bahas adalah keistimewaan bulan Ramadan. Kenapa dia sangat istimewa dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya? Yang pertama, kenapa dia istimewa? Karena puasa Ramadan adalah rukun di dalam Islam, sebagaimana terdapat di dalam sebuah hadis riwayat muttafaq alaih ya. Jadi muttafaq alaih ini kesepakatan riwayat Bukhari Muslim ya. Nah, bunyinya adalah Islam yang artinya ya, Bapak artikan artinya aja. Islam didirikan di atas 5 sendi, yaitu syahadat tiada Tuhan, tiada sembahan yang hak selain Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji ke Baitul Haram. Ini adalah dasarnya. Jadi bulan Ramadan itu adalah ada kewajiban kita untuk berpuasa. Nah, berpuasa ini merupakan bangunan atau dasar ya, rukun dari agama kita, yakni agama Islam. Jadi kalau kita tidak melakukannya, maka kita dianggap batal keimanannya atau keislamannya, bisa dikatakan jadi orang yang kufur. Yang kedua, kenapa istimewa bulan Ramadan? Karena pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil ya. Terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Bunyinya itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi minal huda wal furqan. Ini potongan ayatnya di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi di bulan Ramadan inilah permulaan Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah keistimewaannya. Jadi Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran.
Yang ketiga adalah pada bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adalah malam di mana malam itu nilai ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 80 tahunan lebih ya. Itu beribadah, nilai ibadahnya lebih baik daripada itu ya, sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Qadar ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, inilah dasarnya. Jadi di malam Lailatul Qadar itu jika kita beribadah, maka nilai ibadahnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Misalnya kita melakukan sholawat ya. Sholawat kita nilainya sama dengan kita berselawat selama 1000 bulan tanpa henti. Itulah nilai ibadahnya. Nah, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Rasulullah memberikan kita petunjuk bahwasanya malam Lailatul Qadar ini ada di 10 hari terakhir, tepatnya 10 hari terakhir Ramadan, tepatnya adalah di malam-malam ganjil ya, antara 21, 23, 25 dan seterusnya, tetapi tidak dipastikan di malam keberapa. Hanya disebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Makanya di saat 10 hari terakhir Ramadan kebanyakan orang-orang yang ingin mengejar nilai ibadah lebih akan melakukan namanya iktikaf. Ya, tujuannya yang mengejar malam Lailatul Qadar agar ibadahnya maksimal. Ya, iktikaf itu berdiam diri di masjid dan memperbanyak amalan, perbuatan atau memuhasabah diri dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat, pada bulan Ramadan yang keistimewaannya adalah pada bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu, sebagaimana terdapat di sebuah hadis Rasulullah ya, yang artinya apabila Ramadan tiba pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan pun dibelenggu ya. Jadi pada bulan Ramadan ini maknanya adalah manusia atau umat muslim cenderung akan lebih mudah melakukan amal atau perbuatan kebaikan dan lebih mudah juga mengontrol agar tidak melakukan perbuatan yang dapat menjerumuskan ke neraka. Dan juga di bulan Ramadan ini syaitan dibelenggu sehingga manusia atau umat muslim tidak lagi digoda oleh oleh syaitan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menuntun ke neraka. Nah, yang kelima, bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Kenapa? Karena bulan Ramadan kita berpuasa. Sebagaimana terdapat di dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Jadi selama berpuasa kita sebagai umat muslim disunnahkan untuk memperbanyak bacaan doa ya, memperbanyak berdoa, baik itu untuk kebutuhan
dunia kita, apalagi akhirat, dan juga kebutuhan umat muslim ya. Nah, itulah beberapa keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Baik teman-teman, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan hikmah dari apa yang telah Bapak sampaikan. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.